Hello wise people, saya Vian. Di video sebelumnya saya udah ngebahas tentang iPhone 12 dan iPhone 12 mini, yang mana menurut saya nggak banyak ngasih perbedaan secara inovasi di seri barunya ini. Yang bisa saya bilang cuma seri iPhone baru yang di-upgrade speknya. Jadi saya sama sekali nggak excited sama iPhone 12 maupun versi mininya. Satu-satunya kejutan cuma inovasi beli HP tanpa chargernya aja. Tapi buat yang seri Pro-nya, Apple berhasil membuat saya ngiler dan mungkin rela merogoh kocek puluhan juta lagi tahun depan demi beberapa fitur baru yang bagi saya pribadi cukup revolusioner. Tapi buat yang nggak ngerti memang nggak menarik. Makanya saya kasih tahu biar lebih tertarik. Mau tahu apa aja? Beberapa bulan lalu ketika saya baca rumor mengenai disematkannya sensor LiDAR di iPhone 12, saya cukup terkejut dan langsung bertanya-tanya, bakal diterapkan kemana nanti teknologi canggih itu ke sebuah smartphone? Karena teknologi secanggih apapun kalau diaplikasikan secara salah bakalan nggak berfaedah dan cuma jadi gimmick. Saya tahu teknologi LiDAR ini sejak beberapa tahun yang lalu pas nonton History Channel dan National Geographic. Ini sensor dipakai sama tim ekspedisi buat nyari kapal-kapal yang tenggelam di bawah laut. Nyari reruntuhan kuno suku Maya yang hilang di kedalaman Amazon karena tertutup tanah dan pohon rindang selama ribuan tahun. Bahkan dipakai NASA buat survei permukaan daratan yang ada di Mars. Teknologi ini juga udah dipakai sama mobil-mobil otonom tanpa pengemudi kayak Volvo, Mercy, dan Tesla. Jadi dengan adanya sensor LiDAR, mobil-mobil itu jadi punya dalam tanda kutip mata buat melihat dunia yang ada di sekitarnya dalam bentuk objek 3D. Dan saya nggak nyangka kalau sensor LiDAR ini dibawa semakin mainstream secepat ini ke sebuah smartphone sekecil iPhone 12 Pro. Yang ironisnya teknologi yang udah sampai planet Mars ini nanti bakalan cuma dipakai buat motret odading sebelum dimakan sama para selebgram. Dengan hashtag iPhone 12 dan odading. Buat yang ngerti sih ini fitur yang revolusioner. Soalnya inovasi kan nggak melulu harus seputar chipset, desain, dan layar aja. Namun, pertanyaan selanjutnya adalah, bakal diterapkan di mana sih teknologi secanggih ini sama Apple? Kita mulai dari overview produknya terlebih dahulu. iPhone 12 Pro dan iPhone 12 Pro Max punya desain yang identik sama iPhone 12. Punya bezel yang lebih tipis, dan yang jelas materialnya lebih premium. Bagian framenya pakai material stainless steel, yang terdiri dari 4 pilihan warna yaitu Pacific Blue, Gold, Silver, dan Graphite. Lapisan layarnya sama-sama pakai ceramic shield. Sudah tersertifikasi IP68 yang diklaim bisa buat nyelam sedalam 6 meter selama 30 menit. Layarnya pakai Super Retina XDR, dengan bentang layar 6,1 inch di iPhone 12 Pro dan 6,7 inch di iPhone 12 Pro Max. Layarnya jadi sedikit lebih luas kalau dibandingin dengan iPhone 11 Pro dan 11 Pro Max. Dan lagi-lagi masih tetap nggak ada upgrade dari refresh rate layarnya juga. Mungkin di iPhone 13 nanti refresh rate layarnya baru di-upgrade ke 120Hz ya. Kan biasa iPhone kalau ngasih fitur sekarang sering telat 1 tahun dibanding kompetitor. Kayak ultrawide yang baru muncul di tahun lalu, dan night mode yang baru muncul di tahun ini. Tapi bright side-nya sih Apple nggak pernah ngasih fitur mainan yang cuma buat gimmick. Ditenagai chipset A14 Bionic 5 nanometer, dan masih tetap pakai 3 kamera belakang. Nggak sesuai dengan rumor yang dibilang bakalan pakai 4 kamera. Brand-brand Tiongkok siap-siap kecewa. Udah terlanjur pakai 4 kamera rame-rame, ternyata iPhone 12 masih pakai model fidget spinner. Masing-masing adalah 12 megapiksel ultra wide aperture 2.4, 12 megapiksel wide aperture 1.6, dan 12 megapiksel telephoto aperture 2.0. Dan sekarang telephoto yang ada di iPhone 12 Pro bisa 4 kali optical zoom, dan yang iPhone 12 Pro Max bisa 5 kali optical zoom. Dan yang paling menarik, mode night mode yang ada di iPhone 12 Pro ini jauh lebih signifikan dibanding kamera punya iPhone 12. Soalnya di versi Pro, night mode-nya diklaim bisa nanganin kondisi low light 87% lebih baik dibanding sebelumnya. Jujur aja selama saya pakai iPhone 11 Pro Max, salah satu kekurangan paling parah di kameranya jelas nggak mampunya nanganin low light. Jadi jelas di iPhone 12 Pro kekurangan paling krusial itu bakalan ketutup, yang idealnya bakalan jadiin kamera iPhone 12 Pro ini jadi superior dan flawless banget. Dan night mode-nya jadi bisa bagus banget juga gara-gara peran sensor LiDAR. Jadi sensor LiDAR ini adalah fitur yang paling menarik buat saya di iPhone 12 Pro ini. Buat yang belum tahu apa itu sensor LiDAR, saya jelasin lebih detail. Jadi ini adalah semacam sensor yang menembakkan infrared ke seluruh penjuru ruang yang ada di sekitarmu. Sensor ini akan mendeteksi dan merefleksikan kembali seluruh bentuk dimensi ruang maupun objek secara 3D dan dikirimkan ke iPhone lagi. Dan secara algoritma dibantu juga oleh machine learning yang ada di chipset A14 Bionic yang super cepat buat ngolah data. Jadi ibaratnya iPhone 12 Pro yang kamu pegang nanti bakal secara harfiah jadi punya mata, buat ngelihat dunia yang ada di sekitarmu secara 3D dan presisi. Mantep kan? Dan pertanyaan saya di awal video jadi terjawab.
Kalau sensor LiDAR ini nantinya bakal banyak dipakai buat keperluan fotografi maupun videografi, jadi jauh lebih advance lagi. Ibaratnya dengan pengenalan objek 3D ruang yang bisa dilihat oleh LiDAR, kamera iPhone 12 Pro bakal dengan sangat mudah mengenali jarak objek yang ada di depannya, maupun seberapa jauh jarak background. Nggak peduli mau segelap apapun juga, seluruh ruang bisa terdeteksi. Bahkan diklaim Apple berkat sensornya ini jadi bisa fokus ke objek lebih cepat sampai 6 kali lipat. Yang akhirnya bakal bikin kualitas foto portrait maupun night mode-mu nanti jadi super akurat banget. Asli fitur ini mantep banget kalau benar-benar bisa dioptimalkan. LiDAR ini juga bisa dikombinasikan dengan teknologi AR jadi jauh lebih sempurna. Yang langsung ingetin saya sama teknologi advance punya Microsoft yang saat ini masih terus dikembangkan, yaitu HoloLens yang bakal jadi user interface Windows di masa depan saat AR dan VR sudah merajalela mungkin sekitar 5 tahun lagi. Gambaran simpelnya, bakal mirip banget sama teknologi yang dipakai Tony Stark buat kerja. Cuma bedanya kalau itu holographic, ini pakai AR. Saya pikir Apple ini bakal ngebawa inovasi ini jauh lebih advance di iPhone 12 Pro. Cuma sayangnya, kemarin mereka cuma nampilin sedikit banget teaser mengenai salah satu pengaplikasian teknologi ini jika dikombinasikan dengan AR. Jadi intinya, sensor LiDAR ini bakalan sangat potensial dan revolusioner di generasi mendatang. Oke, segitu dulu ngedongengnya. Selain itu ada juga fitur baru sensor shift buat video recordingnya. OIS barunya bakal punya 5000 adjustment per detik, yang artinya bakal jadi lebih stabil lagi dari sebelumnya. Padahal yang ada di iPhone 11 Pro Max aja menurut saya udah stabil banget video recordingnya. Terus ada juga fitur baru impian para editor dan fotografer profesional, yaitu Apple Pro RAW. Jadi hasil-hasil fotografi yang kita jepret nanti bakal bisa disimpan dalam file RAW. Yang jelas bikin kita makin bebas buat editing dan manipulasi semua hasil foto sesuai imajinasimu masing-masing tanpa batas. Video recordingnya juga nawarin banyak hal baru, misalnya Dolby Vision Recording, yang diklaim lebih kaya warna 60 kali lipat, yang sekarang punya 10-bit HDR recording, yang terdiri dari 700 juta warna. Dolby Vision ini adalah format yang banyak dipakai juga sama studio-studio film, dan bisa dibilang iPhone 12 Pro ini adalah kamera pertama yang bisa record pakai Dolby Vision. Dan gak cuma itu, hasil recordingnya juga bisa kita edit langsung juga di iMovie dengan format yang sama. Fix, kayaknya video recording iPhone 12 Pro ini bakal tetap jadi yang terbaik buat kelas smartphone menurut saya. Hampir nggak pernah ngecewain kalau kualitas video recordingnya iPhone selama ini. Apalagi ditambah kualitas night mode-nya yang sekarang jadi bagus banget, dan punya OIS stabilizer yang di-upgrade juga. Dan potensi ke depan yang bakal masih bisa berkembang jauh lagi berkat adanya teknologi LiDAR maupun chipset 5 nanometer tercepat di dunia saat ini. Yang jujur aja kapasitasnya menurut saya masih jauh dari optimal buat keperluan kita sehari-hari. iPhone 12 Pro akan dijual mulai dari harga $999 dan iPhone 12 Pro Max akan dijual mulai dari harga $1099. Jadi apakah worth it untuk upgrade dari iPhone 11 Pro ke iPhone 12 Pro? Kalau buat pengguna fotografi secara casual sih menurut saya nggak bakalan terlalu ngerasain bedanya. Soalnya sampai di tahun ini aja iPhone 11 Pro juga masih bagus banget kecuali night mode-nya aja. Tapi saya rasa iPhone 12 Pro ini lebih banyak ngasih fun service bagi segmen pasar yang lebih niche, sesuai namanya, yaitu buat para pro alias para profesional fotografer maupun videografer yang akan bersorak-sorai sama fitur-fitur barunya. Akhir kata, ibaratnya kalau dulu sebuah smartphone cuma punya yang namanya telinga buat denger voice command dan ngejalanin semua yang kita suruh secara terprogram, dengan adanya Siri, Apple udah ngasih smartphone kita sebuah otak untuk berpikir sendiri. Dan di tahun 2020 ini, Apple memberikan sebuah mata melalui teknologi LiDAR-nya. So, be careful guys. Nggak lama lagi kita semua bakalan semakin kelihatan idiot dan primitif di depan smartphone yang kita pegang setiap harinya. Mungkin Siri di tahun 2025 nanti bakal mikir, gini amat ya nasibku. Punya teknologi paling advance di dunia cuma dipakai sama bosnya buat joget-joget di TikTok. Saya Vian, see you in the next videos.